Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Buta Surwanto, NIM 182410101063 dari kelas Data Mining B. Jadi untuk tugas modul 2 ini langsung saja. Yang pertama yaitu soal cerita mengenai jelaskan makna dataset dan jelaskan pula makna data training dan data testing. Jadi di sini dataset yaitu sengkumpulan data yang mana data tersebut itu sama dan saling terhubung antara satu data dengan data yang lain dalam suatu penyimpanan. Kemudian data training tersendiri yaitu memiliki arti suatu data yang digunakan untuk melatih suatu metode ataupun suatu rumus atau suatu algoritma yang nantinya diharapkan hasil dari data training ini dapat digunakan di data testing. Data testing memiliki arti yaitu lebih ke arah mengukur kekuatan dari metode tersebut setelah dilakukan tindak melatih di data testing, di data training tadinya itu. Kemudian yang kedua yaitu proses penyusunan dataset. Jadi pada proses penyusunan dataset ini, dataset itu penyusunannya itu setelah saya belajar, saya menemukan bahwa penyusunan dataset itu terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama yaitu analisa data, terus yang kedua yaitu perancangan database yang nantinya akan digunakan untuk sebagai wadah data-data ini secara konseptual. Kemudian yang ketiga yaitu pemilihan model dari database tersendiri. Jadi setelah data itu dianalisa, kemudian dirancang dalam suatu database, kemudian database-nya itu nanti dipilih modelnya, mau dibikin model gimana. Kemudian tahap selanjutnya yaitu perancangan yang nantinya itu akan lebih ke arah perancangan database. Jadi sebagaimana data mapping datanya, terus kemudian penataan datanya, dan yang terakhir yaitu implementasinya nanti ke dalam bentuk database. Kemudian yang ketiga yaitu jelaskan makna atribut dataset iris dan jelaskan pula makna kelas dataset iris. Jadi atribut dari dataset iris itu lebih ke arah pemetaan data yang sesuai dengan pengelompokan secara numerik. Secara sekiranya itu atribut itu lebih ke arah pengelompokan yang tipenya itu besar. Kalau misalkan pengelompokan yang secara itu kelas, kayak kelas dataset iris, itu pemetaan yang sesuai dengan pengelompokan secara jenis datanya atau spesies datanya seperti itu. Kemudian yang keempat, masukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi di NumPy, pisahkan setiap kelas di array yang berbeda. Jadi memasukkan dataset ke dalam array 2 dimensi pada NumPy, kemudian memetakannya sesuai dengan kelas yang berbeda. Jadi di sini dari saya ini memetakannya dengan pengambilan data yang sudah tertera pada file Excel ini. Jadi saya pengambilan datanya penyesuaian dengan kelas. Jadi yang stok saya tulis dulu semuanya, kemudian yang file ini kemudian saya tulis semuanya, kemudian yang versi color dan unknown juga seperti itu. Jadi ini pemetaannya akan seperti ini. Nah, munculnya nanti pemetaannya akan sesuai ini. List yang ada di sini, list yang muncul di sini itu merupakan list yang sesuai dengan pemetaan kelasnya. Dan kemudian ini saya kan ini mengambil data dari yang kelas yang pertama, kemudian ini mengambil data dari yang kelas yang kedua, ini kelas yang ketiga versi color, kemudian yang keempat ini yang unknown seperti itu. Kemudian untuk soal yang selanjutnya yaitu tentang pembuatan scatter plot, pembuatan scatter plot dari
dari atribut berikut pada setiap kelas. Jadi pembuatan scatter plotnya itu dari setiap kelas. Semua kelas yang ada di data yang ada di Excel ini kita buatkan scatter plot seperti itu dengan permintaan seperti ini. Yang A itu hanya yang di scatter plot hanya spaleng dan petalengnya, petal width-nya aja yang kayak gitu. Kemudian hasilnya seperti ini. Kita mulai dari yang A dulu. Yang A jadi pengambilan data dari file Excel ini yang diminta yaitu spaleng dan petal width, spaleng dan petal width itu. Nah, ini pada kitanya itu di sini saya telah mengambil ini dari yang saya tahu dulu. Dari yang saya tahu saya mengambil spalengnya. Spalengnya itu 5,1, 4,9 seperti yang ada di sini. Spaleng dari Setosa itu ini sama, kemudian semuanya ke bawah. Kemudian dari dari permintaan Stosa ini, warna Stosa sketcher nanti untuk kelas Stosa itu dimasukkan ke dalam salah satu diimplementasikan ke dalam nanti itu menggunakan pipeline-nya itu dalam warna merah. Sama seperti itu, versi nikahnya juga seperti itu, warna biru, versi kolornya itu warna hijau, dan anonya juga diminta warna kuning, yang nantinya akan memiliki hasil seperti ini. Jadi warna biru, ini warna merah salah satunya itu dimintain tentang spaleng yang pertama yaitu 5,1 dan 0,2. 5,1 Setosa itu kan diminta warna merah. 5,1 itu letaknya ada di sini dan 0,2-nya 0,2 itu terletaknya ada di daerah sini. Jadi mungkin untuk yang pertama itu berada di radar ini, terletak di daerah ini. Samaannya seperti itu yang lain. Kemudian kita lanjut ke modul yang ke selanjutnya, soal selanjutnya yaitu yang diminta sepal width dan petal length itu sama. Jadi di sini yang diminta sepal petal width dan sepal length. Di sepal width dan petal length. Jadi penampilan di sini dari source code-nya dan penyesuaian dengan di folder Excel, di file Excel-nya itu nanti sepal width-nya dari Setosa itu 3,5, petalnya 1,4. Kemudian saya masukkan ke dalam ini 3,5 untuk sepal width-nya dan petalnya untuk ini seperti itu. Kemudian diimplementasikan di sini. Nah, untuk 3,5 untuk warna merah dan 1,4 untuk warna merah. Jadi itu 3,5 dan 1,4 itu mungkin letaknya terdapat di daerah sini. Seperti itu. Kemudian lanjut ke yang C. Untuk yang C ini yang diminta yaitu sepaleng dan petal width. Sepaleng dan petal width. Sepaleng itu 5,1 untuk Setosa dan petal width 0,2. Kita ambil salah satu contoh. Untuk source code-nya di sini 5,1 untuk Setosa dan untuk petal width-nya untuk petal width-nya itu kita sudah pasang di source code-nya. Jadi nantinya akan muncul tampilan seperti ini. Itu untuk yang sepaleng dan petal width yang C. Kemudian untuk selanjutnya yaitu yang D, sepaleng dan petaleng. Sepaleng dan petaleng yang diminta.
Jadi untuk yang D itu sepaleng, dan petaleng itu data yang ada di sini. Sepaleng yang ada di setosa itu 5,1 dan petalengnya 1,4. Ada ini 5,1 dan 1,4 yang nantinya itu akan hasilnya seperti ini, 5,1 dan 1,4 itu untuk warna merah, sama seperti soal-soal sebelumnya. Untuk nomor 5 seperti itu. Kemudian untuk nomor 6 kan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada sketchplot. Dan untuk nomor 6 ini soalnya sama dengan nomor 9, bagaimana karakter pengelompokannya. Jadi pengelompokan pada setiap kelas pada pengelompokan setiap kelas pada sketchplot ini, jadi kita itu dari yang sudah saya pelajari, pengelompokan tiap kelasnya itu jadi dia itu pengambilan datanya itu dengan mengambil data yang sesuai dengan tiap-tiap kelasnya. Kemudian setelah pengambilan data tersebut yang sesuai dengan setiap kelas atau setiap spesiesnya, jadi nanti dimasukkan ke dalam sketchplot, diaplikasikan ke dalam sketchplot seperti itu. Kemudian perhatikan data yang berjenis unknown dan jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Jadi untuk yang selama ini yang sudah saya pelajari ataupun mungkin pemahaman saya sendiri, data berjenis unknown itu dapat diramalkan dengan cara pembuatan dari mungkin bisa digunakan untuk pembuatan paralel koordinat plot atau mungkin dari sketchplotnya itu nanti tersendiri begitu. Dan kemudian yang terakhir yaitu buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas setosa, berikan warna merah untuk setosa, biru untuk hijau untuk Versi color, dan biru untuk Virginica. Jadi untuk yang sudah saya pelajari di sini, jadi untuk pembuatan data ini itu menggunakan banyak modul. Saya di sini juga belajar dari referensi di Google, menggunakan banyak modul. Jadi kita menggunakan modul yang Pandas dan sekian macamnya ini. Kemudian itu meload data dari data iris. Kemudian data iris tersebut itu kita reshape, kita jadikan array 2 dimensi dalam ini. Kemudian pengambilan proses data yang nantinya akan ditampilkan, dan pembuatan kategori setiap color, karena setiap color karena nanti itu pemetaannya kan jadinya kan sebagai grafik, jadi seperti itu. Jadi di sini setelah pengambilan data kita memetakannya sesuai color kelas, bukan color kelas. Jadi setiap kelas dan setiap spesies. Kemudian data tersebut kita pasangkan di grafik nantinya itu yang akan ditampilkan seperti itu. Di sini tuh kita menggunakan warna merah untuk setosa, kemudian setosa, kemudian warna hijau untuk kemudian ya di sini pemasangan datanya, kemudian dari pengambilan data yang berlabel setpal atau gimana itu
Kemudian values-nya kita mengambil dari values yang sudah kita load di atas di sini. Dan untuk yang ini itu lebih ke arah pemasangan title nantinya. Dan apabila di run, jadi nanti tampilnya seperti ini. Untuk warna merah ini merupakan warna yang digunakan untuk data Setosa. Kemudian yang warna hijau ini, jadi data Setosa itu apabila diimplementasikan ke dalam parallel coordinate plot, jadi akan tampil seperti ini. Dari awalnya kita pemetaan sesuai dengan kelas sepaleng, kemudian ke sepal width, kemudian ke petal length, dan yang terakhir ke petal width. Jadi mungkin data dari merah itu ada data yang dari awalnya itu start di 5, ini mungkin 5,1 atau 5,1, dan data dari warna merah, data Setosa itu start dengan data tertinggi itu 7, dengan nilai 7 seperti itu. Dan mungkin nanti sepaleng tertingginya di Setosa itu 7, kemudian sepaleng terendahnya di Setosa itu mungkin di sini 5 seperti itu. Jadi begitupun seterusnya. Ini untuk nomor 8, warna merah untuk Setosa, warna hijaunya untuk versi color, kemudian yang warna biru untuk virginikanya. Jadi sekian, terima kasih. Apabila saya ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.